Oke, ayo kita belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris atau interrogative sentence. Kalimat tanya dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yang menggunakan WH question kayak what, where, when, how, dan lain-lain gitu. Ada juga yang menggunakan auxiliaries. Auxiliaries itu contohnya pakai di awalnya do, does, are, am, is gitu. Kalau WH question untuk menanyakan kayak apa, kenapa, kapan, di mana, bagaimana gitu, sesuai katanya yang di depan. Sedangkan auxiliaries untuk menanyakan apakah gitu ya, apakah bla 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 gitu. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu membuat kalimat tanya simple present tense dengan auxiliaries atau do, does, terus are, am, is. Nah, menggunakan kata-kata ini yang artinya apakah berarti ya. Untuk do sama does digunakan untuk menanyakan aktivitas. Contohnya misalkan, apakah kamu bermain hari ini atau apakah kamu membaca buku hari ini? Berarti yang ditanyakan adalah membaca buku, apakah dia si subjek membaca buku atau tidak hari ini gitu. Sedangkan untuk are, am sama is untuk menanyakan kondisi atau selain aktivitas pokoknya lah. Misalkan are you sad? Apa kamu bersedih? Am I happy? Apakah aku bahagia? Atau is he happy? Apakah dia bahagia gitu? Untuk menanyakan kondisi. Sedangkan do sama does untuk menanyakan aktivitas. Oke, kita kasih contoh cara penggunaannya. Sekarang kita belajar dulu cara menggunakan do sama does. Nah, kalian udah tahu kan di pembahasan video sebelumnya cara memilih antara do sama does, harus pakai yang mana. Do itu khusus untuk subjek yang jamak atau I, you, we, they, sama subjek jamak lainnya, orang misalkan yang 2 orang, benda yang lebih dari 1, orang yang lebih dari 1. Sedangkan does digunakan untuk kelompok yang he, she, it, sama subjek yang cuma 1 orang, 1 benda, dan lain-lain gitu. Oke, kita coba membuat pertanyaan. Ini tentunya artinya apakah, seperti yang saya bilang tadi. Pola kalimatnya do atau does. Oke. Dan biasakan memulai kalimat dengan huruf besar. Kayak do, D-nya besar, does, D-nya besar gitu. Do atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah komplement. Oke. Contoh. Do subjeknya misalkan do you eat the rice? Tanda tanya. Apakah kamu memakan nasinya? Do you eat the rice? Gitu. Dia pakai do karena you masuk ke dalam kelompok yang I, you, we, they sama subjek jamak tadi. Do you, pakainya do. Do you eat the rice? Gitu. Di sini ada do, ada subjeknya you, verb satunya eat the rice gitu. Complement. Atau misalkan does she like the novel? Apakah dia menyukai novelnya? Does, dia pakai does karena kelompok subjeknya ada di kelompok he, she, it atau subjek tunggal lainnya. Jadi pakai does. Does she like the novel? Nah, ini untuk penggunaan do sama does. Karena untuk aktivitas, kan di sini aktivitasnya makan, ada verbnya.
Menandakan ini sebuah aktivitas, berarti harus ada kata kerja. Di sini ada eat, makan, ada like, juga menyukai. Menyukai itu termasuk ke dalam verb atau kata kerja. Jadi masuk ke dalam aktivitas. Seperti itu. Do sama does. Kita kasih contoh lain. Do they drink the tea? Apakah dia meminum tehnya? Seperti itu. Di sini menggunakan do karena subjeknya they. Kita kasih contoh lagi, misalkan Andi write the homework. Oke. Apakah Andi menulis PR-nya? Tanya. Ini pakainya apa? Dia berarti harusnya pakai does. Karena Andi subjek tunggal, nama orang yang satu gitu. Terus misalkan saya kasih contoh lagi. Apakah Yuda dan saya gabung ke dalam tim? Berarti pakainya do. Karena dua orang, walaupun ada nama orang, tapi subjeknya dua, berarti masuk ke jamak, yang Ayuidai sama jamak. Do Yuda and I join the team? Gitu. Jadi pakainya do. Terus ini misalkan apakah Herman gabung ke dalam tim? Pakainya apa? Do atau das? Pakainya das, iya betul. Karena Herman subjek nama orang yang tunggal gitu. Does Herman join the team? Pakainya does, seperti itu. Itu cara penggunaan do sama does. Do sama does ini berarti untuk aktivitas. Ini kan bisa kita lihat di sini ada drink, aktivitasnya meminum. Ada kata kerja berarti aktivitas. Write, menulis, join, bergabung di sini gitu. Sekarang kita coba bahas yang bukan aktivitas. Kalimat tanya yang kondisi. Berarti pakainya are, am, sama is atau is. Are, am, atau is. Pola kalimatnya are, am, atau is ditambah subjek tambah complement. Complementnya bisa kata sifat, bisa objek, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Oke, kita buat contohnya. Apakah dia senang kita kasih 3 contoh. Subjeknya ada he, you, sama I. Oke. Yang pertama, apakah dia senang? Pakainya apa? Are, am, atau is? Nah, karena seperti yang dicontohkan pada video sebelumnya, are itu digunakan untuk you, we, they, sama subjek jamak lainnya. Am digunakan khusus untuk I, dan is digunakan untuk he, she, it, dan subjek tunggal lainnya. Berarti he ini pakai is. Nah, is he happy? Apakah dia bahagia? Sedangkan you berarti pakai are.
Dan I, apakah saya bahagia? I itu khusus menggunakan am. Am I happy gitu. Jadi cara menggunakannya are khusus untuk you, we, they, dan subjek jamak lainnya. Nama orang lebih dari satu. Terus am menggunakan I cuma satu. Dan is untuk he, she, it, dan subjek tunggal lainnya. Oke, kita coba latihan mengidentifikasi apakah ini termasuk kondisi atau aktivitas dengan cara ngisi kalimat ini. Apakah dia beli bukunya? Oke, di sini ada 5 contoh. Yang pertama, apakah dia membeli bukunya? Berarti ini menggunakan, di sini ada kata kerja buy, berarti aktivitas. Apakah dia membeli bukunya? Berarti di sini pakai do atau does. Karena ini aktivitas, berarti pilihannya antara do sama does. Subjeknya he, berarti pakai does. Does he buy the book? Apakah dia membeli bukunya? Lalu yang kedua, apakah dia bersemangat? Exciting gitu, excited. Maaf, excited harusnya. Apakah dia bersemangat? Di sini karena tidak ada kata kerja, excited itu kata sifat berarti ya. Berarti ini termasuk kondisi. Kalau kondisi berarti pilihannya are, am, is. Ini subjeknya she. Kalau she berarti pakai is. Is she excited? Gitu. Lalu yang ketiga, Andi. Apakah Andi membayar tagihan-tagihannya? Pakainya apa? Berarti karena di sini ada pay, membayar, dia itu berarti tergolong ke dalam, karena membayar dia tergolong ke dalam aktivitas. Berarti antara do atau does. Kira-kira yang mana? Subjeknya Andi. Berarti tunggal, nama orang tunggal, pakainya does. Does Andi pay the bills? Gitu. Nah, lalu contoh keempat. Apakah Anwar dan Andi bahagia atau gembira? Nah, di sini nggak ada kata kerjanya. Berarti termasuk ke dalam kondisi. Pilihannya antara pakai are, am, atau is. Di sini subjeknya nama orang. Tapi ada 2 orang, berarti jamak. Berarti pakainya are. Are Anwar and Andy happy? Gitu. Terakhir, apakah saya kecewa? Nah, di sini berarti tidak ada juga kata kerja karena kecewa di sini merupakan kata sifat ya. Jadi kondisi. Kondisi berarti pilihannya are, am, is. Pilih antara 3 itu. Karena subjeknya I, sudah pasti I mah cuma pakai am. Am I disappointed?
gitu. Apakah saya kecewa? Gitu. Itulah cara penggunaan kalimat cara membuat kalimat tanya menggunakan auxiliaries atau do, does, are, am, is. Do dan does digunakan untuk menggunakan kalimat tanya yang menanyakan aktivitas, sedangkan are, am, is digunakan untuk membuat kalimat tanya yang menanyakan sebuah kondisi. Pokoknya selain dari aktivitas seperti itu. Oke, sementara cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan terkait pelajaran bahasa Inggris lainnya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bahasa Inggris.